Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan juga semakin semangat belajar. Kali ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 8 tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sebelum dimulai kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar 3 topik belajar. Yang pertama mengenai tulang, yaitu struktur tulang, kemudian macam-macam tulang, dan juga pembentukan tulang. Topik belajar yang kedua itu adalah rangka. Nah, rangka ini dibagi menjadi dua, ada rangka aksial dan juga rangka apendikular. Kemudian topik yang ketiga itu mengenai fungsi rangka pada tubuh manusia. Baik, kita akan masuk ke topik belajar yang pertama. Topik belajar yang pertama kita akan belajar mengenai tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan atau kartilago yang merupakan rangka penyangga tahapan embrio manusia. Kemudian yang kedua itu tulang keras atau yang disebut osteon. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia. Nah, kita akan masuk yang pertama mengenai tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan atau kartilago itu terdiri atas anyaman serat yang memiliki sel tulang rawan yang kita sebut kondrosit, itu yang menghasilkan matriks kondrin. Nah, di sini ada 3 jenis tulang rawan. Yang pertama tulang rawan hialin, kemudian yang kedua ada tulang rawan elastis, kemudian yang ketiga ada tulang rawan fibrosa. Nah, tulang rawan hialin itu mempunyai matriks homogen yang bersifat halus dan transparan. Itu terdapat pada batang tenggorokan atau trakea dan kemudian cuping hidung, persendian, dan antara tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian yang kedua, tulang rawan elastis itu bersifat lentur dan matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Itu contohnya terdapat pada epiglotis dan bagian luar telinga. Tulang rawan yang ketiga itu ada tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa bersifat kurang lentur dan matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Contohnya terdapat pada antar ruas tulang belakang. Bisa dilihat di dalam gambar. Jadi di antara ruas tulang belakang itu ada tulang rawan fibrosa. Kemudian jenis tulang yang kedua itu tulang keras atau kita sebut osteon. Nah, tulang keras dibagi menjadi dua, ada bagian luar dan juga bagian dalam. Untuk bagian luarnya, bagian luar dilapisi oleh jaringan yang kita sebut periosteum yang merupakan tempat melekatnya otot. Kemudian ada juga yang disebut sel tulang keras atau osteosit. Bisa dilihat dalam gambar yang membentuk sebuah lingkaran sentris atau lamela yang dikelilingi oleh matriks tulang keras. Nah, lingkaran sel dan matriks tulang keras ini mengelilingi suatu saluran yang kita sebut saluran Haffez. Di dalam saluran Haffez ini terdapat pembuluh darah untuk menyuplai zat makanan. Kemudian masing-masing sel tulang keras dihubungkan oleh kanalikuli. Oke, lanjut ke bagian dalam. Itu terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning
untuk tempat lemak dan juga sumsum merah untuk tempat pembuatan sel darah merah. Oke, selanjutnya kita akan belajar macam-macam tulang keras atau tulang osteon. Itu ada dua pembagiannya. Yang pertama berdasarkan sifat matriksnya, kemudian yang kedua berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifat matriksnya, itu tulang keras dibagi menjadi dua. Ada tulang kompak dan juga ada tulang spons. Nah, tulang kompak itu adalah tulang dengan matriks yang bersifat padat dan rapat. Misalnya ada pada lapisan luar tulang pipa. Kemudian tulang spons memiliki matriks berongga, misalnya pada tulang pipih dan tulang pendek. Bisa dilihat di dalam gambar. Ya, jadi di situ ada tulang kompak dan juga ada tulang spons. Kemudian berdasarkan bentuknya, tulang keras itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tulang pipa. Tulang pipa berbentuk tabung dan umumnya berongga. Contohnya ada pada tulang paha, kemudian tulang lengan, tulang betis, dan tulang kering. Yang kedua itu ada tulang pipih. Itu tulang yang berbentuk pipih dan berongga. Contohnya pada tulang rusuk, tulang belikat, dan juga tulang tengkorak. Kemudian yang ketiga itu ada tulang pendek. Tulang pendek berbentuk silindris, contohnya pada pergelangan kaki dan juga pergelangan tangan. Yang terakhir itu ada tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan mempunyai bentuk yang tidak beraturan. Contohnya tulang yang ada di wajah dan tulang belakang kita. Kemudian bagaimana suatu tulang itu terbentuk? Nah, proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut dengan proses penulangan atau osifikasi. Nah, jadi sebelum tulang itu menjadi keras seperti yang kita rasakan sekarang, itu mengalami perkembangan secara bertahap melalui dari tulang rawan hingga menjadi tulang keras, walaupun nanti tidak semua tulang rawan itu berkembang menjadi tulang keras seperti yang terlihat pada tulang di daun telinga dan juga tulang yang ada pada hidungnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pembentukan tulangnya atau osifikasi. Nah, bisa dilihat di dalam gambar, proses osifikasi itu berawal dari tulang rawan yang berisi sel-sel pembentuk tulang atau kita sebut namanya osteoblast. Nah, jadi di dalam tulang rawan itu ada sel namanya osteoblast. Kemudian osteoblast akan membentuk osteosit, yaitu sel-sel tulang. Nah, proses osifikasi akan dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan akan kemudian meluas ke seluruh arah. Di antara jaringan tulang akan terdapat pembuluh darah sebagai pembawa nutrisi. Selanjutnya kita akan belajar ke topik yang kedua, yaitu mengenai rangka. Nah, tulang-tulang tubuh membentuk suatu sistem rangka. Kemudian dari sistem rangka akan menyusun kerangka tubuh. Rangka berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, kemudian melindungi organ dalam tubuh, menegakkan tubuh dan tempat meletakkan otot, serta tempat menyimpan mineral. Nah, rangka manusia dibagi menjadi dua. Ada rangka aksial atau sumbu tubuh, itu terdiri dari tulang tengkorak, ada tulang dada dan rusuk, dan juga tulang belakang. Kemudian jenis yang kedua ada rangka apendikular atau anggota tubuh. Itu terbagi menjadi apendikular atas dan juga apendikular bawah. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari rangka aksial. Rangka aksial atau sumbu tubuh yang pertama itu adalah tulang tengkorak. Terdiri atas tulang tempurung kepala dan juga tulang wajah
dan telinga. Kemudian yang kedua itu ada tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan rusuk itu melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada terdiri atas bagian hulu, badan, dan taju pedang. Kemudian tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Kemudian rangka aksial yang ketiga itu ada tulang belakang. Nah, tulang belakang berfungsi untuk menyangga berat dan memungkinkan manusia melakukan berbagai posisi dan gerakan. Tulang belakang sendiri terdiri atas 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan juga 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya kita akan mempelajari rangka apendikular atau anggota tubuh. Terbagi menjadi 2, ada apendikular atas dan juga ada apendikular bawah. Apendikular atas itu adalah terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Gelang bahu terdiri atas 2 tulang selangka dan juga 2 tulang belikat. Sedangkan tulang tangan terdiri atas 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan juga 28 tulang jari tangan. Sedangkan pada apendikular bawah itu terdiri atas gelang panggul dan juga tulang kaki. Gelang panggul terdiri atas 2 tulang usus, 1 tulang kemaluan, dan juga 2 tulang duduk. Sedangkan pada tulang kaki terdiri atas 2 tulang paha, 2 tulang lutut, 2 tulang betis, 2 tulang kering, 14 tulang pergelangan tangan, kemudian 10 tulang telapak kanan, telapak kaki, dan juga 28 tulang jari kaki. Selanjutnya kita akan mempelajari topik yang ketiga mengenai fungsi rangka tubuh manusia. Rangka memiliki peranan penting bagi tubuh manusia. Fungsi rangka pada tubuh manusia yang pertama memberi bentuk dan menegakkan kuku. Kemudian yang kedua melindungi organ tubuh yang bersifat lunak. Kemudian yang ketiga sebagai alat gerak pasif. Kemudian terakhir sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan juga sel darah putih. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila masih ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.